Selamat berbahagia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu ala Rasulillah amma ba'd. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan jelaskan tentang tutorial mudah cara membuat kartu prakerja. Di mana kartu prakerja ini adalah peraturan Presiden nomor 36 tahun 2020. Sebelum kita buka websitenya, maka terlebih dahulu teman-teman membuka browser berupa Mozilla Firefox seperti ini, atau Internet Explorer seperti ini, atau juga bisa Google Chrome seperti ini, atau kalau dari HP juga bisa pakai Opera Mini. Langsung saja kita buka Google, kemudian kita ketik kartu prakerja seperti itu, kemudian kita enter, maka akan muncul seperti itu, yaitu beberapa hasil yang telah kita cari di Google adalah yang paling atas kita pilih kartu prakerja, kita klik, maka akan muncul demikian. Ini jika teman-teman menggunakan laptop atau komputer. Tapi kalau menggunakan HP, maka munculnya seperti ini. Sehingga untuk mengklik masuk nanti harus lewat garis di sini. Seperti ini. Kalau diklik garis tadi maka akan muncul seperti ini. Kalau lewat HP, tinggal kemudian klik masuk dari sini. Teman-teman, apa sih sebenarnya yang dinamakan prakerja? Bisa dicek di halaman pertama atau di dashboardnya adalah apa itu prakerja. Kartu prakerja adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Dengan demikian, kartu prakerja diberikan kepada orang yang tidak bekerja atau orang yang bekerja akan tetapi butuh peningkatan kompetensi kerjanya. Selanjutnya teman-teman, kita cek langkah pertama untuk mendaftar kartu prakerja. Seperti ini bisa dilihat oleh teman-teman sekalian. Ini adalah langkah pertamanya. Jika teman-teman menggunakan laptop, maka di laptopnya akan muncul seperti ini. Masuk dari sini. Kemudian webnya juga kelihatan seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Ini kalau menggunakan laptop. Hanya saja berbeda ketika menggunakan HP. Maka munculnya seperti ini. Tidak ada tulisan masuk atau kata masuk itu tidak ada, sehingga harus ngeklik di sini yang ada garis 4 ini. Kemudian nanti akan muncul begini. Nah, disinilah teman-teman bisa masuk. Kalau sudah begini teman-teman, berarti nanti bisa mendaftar dan melanjutkan pendaftarannya. Namun apa sih sebenarnya yang disebut dengan kartu prakerja itu teman-teman? Ini perlu diperhatikan dulu sebelum teman-teman melanjutkan pendaftarannya. Kartu prakerja itu adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Simpelnya adalah kartu prakerja itu diberikan kepada orang yang tidak bekerja, persiapan untuk mereka mencari kerja, prakerja arti singkatnya adalah sebelum bekerja. Akan tetapi di sini ada peluang bagi orang yang sedang bekerja untuk mengikuti prakerja.
di mana dia membutuhkan peningkatan kompetensinya. Oleh sebab itu yang bekerja silahkan untuk mendaftar juga bagi yang ingin membutuhkan peningkatan kompetensi. Langkahnya, ada beberapa langkah yang harus dilalui oleh teman-teman untuk mendaftar. Terutama langkah yang ini, langkah pertama ini, di mana syarat yang pertama adalah orang Indonesia atau warga negara Indonesia, kemudian umurnya minimal 18 tahun dan sedang tidak menempuh pendidikan formal, sekolah SMA atau kuliah seperti itu. Kalau sudah demikian teman-teman, kepada websitenya atau alamat webnya Prakerja Go ID teman-teman, bisa diperhatikan di situ. Yuk daftar kartu prakerja. Yang pertama yang harus disiapkan di sini adalah email. Kenapa email? Ya karena memang syarat utamanya harus ada email. Email yang lebih bagus dan lebih cepat itu adalah menggunakan Gmail. Selainnya Yahoo dan yang lain itu agak sangat susah. Setelah itu passwordnya teman-teman. Passwordnya apa? Kemudian konfirmasi password di sini. Setelah itu nanti diklik di sini, saya menyetujui di bawah ini, di sini nih, saya menyetujui. Kemudian setelah itu teman-teman klik daftar. Setelah klik daftar ini nanti maka akan ada pemberitahuan seperti ini. Cek email kamu. Cek email kamu berarti nanti setelah itu harus ada verifikasi email seperti ini di email teman-teman. Ini bisa ditekan, kemudian nanti kalau sudah ditekan seperti itu maka muncul seperti ini untuk login. Jadi teman-teman tinggal memasukkan email tadi dan password tadi kemudian login. Setelah itu teman-teman, setelah login, karena sudah masuk tadi itu, maka nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah untuk verifikasi KTP. Masukkan 16 digit nomor KTP. Yang paling atas adalah nomor KTP, yang kedua adalah nomor kakaknya, dan yang ketiga adalah tanggal lahirnya. Tanggal lahir harus sesuai dengan yang ada di KTP. Selanjutnya teman-teman akan ada verifikasi seperti ini. Selanjutnya jika memang nomor KTP dan KK tadi itu sesuai, sehingga muncul begini, lengkapi data diri kamu. Alamat emailnya siapa, nama lengkap sesuai dengan yang di KTP itu siapa, kemudian alamat sesuai KTP. Ini biasanya cuman dusun saja atau desa saja seperti itu. Setelah itu pilih provinsinya di mana, setelah provinsi kecamatan, setelah provinsi kabupaten atau kota. Setelah kota itu nanti akan ada kecamatan seperti itu. Setelah selesai demikian, maka nanti di sini teman-teman akan muncul jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kemudian setelah itu pilih pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir teman-teman itu apa? Kemudian status kebekerjaan. Pilih statusnya. Apakah sedang bekerja atau tidak. Kemudian topik yang ingin diikuti itu menjadi apa, nanti ada pilihannya. Pilih topik pelatihan juga nanti ada pilihannya. Kemudian teman-teman mengupload KTP di sini. Pilih file KTP. Jadi KTP-nya harus sudah difoto
dan tidak boleh lebih dari 2 MB. Maksimalnya adalah 2 MB. Setelah di upload KTP-nya, maka nanti teman-teman tinggal menyetujui di bawahnya, kemudian dilanjutkan. Setelah dilanjutkan, itu nanti kembali ke verifikasi nomor HP teman-teman. Teman-teman tinggal memasukkan nomor HP-nya di sini. Kosongnya tidak usah diisi karena ganti dari kosong itu adalah 62. Tinggal di sini. Setelah teman-teman ngasih nomor HP atau menuliskan nomor HP di sini, maka teman-teman tinggal klik kirim di sini. Setelah itu muncul seperti ini, masukkan kode OTP yang telah dikirim. Nah, ini tadi teman-teman yang sudah memasukkan nomor HP tadi, maka nanti verifikasinya di sini. Masukkan 6 digit tadi, kemudian setelah itu verifikasi. Oke. Setelah itu pernyataan mendaftar. Nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini, teman-teman. Apakah saat ini Anda sedang menganggur? Kalau menganggur, iya atau tidak? Kalau iya, tidak ada jawaban lagi nanti. Kemudian selanjutnya atau berikutnya, teman-teman klik berikutnya. Kemudian setelah itu muncul lagi pertanyaan, apakah saat ini Anda sedang bekerja sebelumnya? Ini tinggal iya atau tidak. Kemudian berikutnya, oh kalau ragu misalnya dengan jawaban yang pertama, ternyata dia sedang bekerja, itu maka bisa kembali seperti ini. Diklik kembali. Kalau melanjutkan berarti tinggal klik berikutnya, teman-teman. Nih, berikutnya. Oke. Selanjutnya, teman-teman, apakah Anda seorang direksi komisaris? Itu ada beberapa pertanyaan di sini, tinggal dijawab. Apakah Anda aparatur sipil negara? Itu tinggal dijawab. Kalau memang bukan, ya silahkan bukan. Karena ini tidak diperuntukkan untuk orang yang sedang bekerja sebagai aparatur negara. Di sini juga apakah Anda seorang kepala desa gitu. Kalau tidak silahkan dijawab tidak. Terus apakah Dewan Perwakilan Rakyat, itu juga dijawab seperti itu. Kalau memang tidak ya berarti tidak. Kalau iya berarti Anda tidak akan lolos karena ini tidak diperuntukkan untuk orang yang sedang menjadi wakil rakyat. Apakah kamu seorang pejabat negara? Kalau tidak berarti berikutnya. Berikutnya lagi ada beberapa pertanyaan seperti itu. Nah, nanti kalau sudah selesai pernyataan tadi itu, maka muncul seperti ini. Tes motivasi kemampuan dasar. Kalau teman-teman sudah siap untuk tes, maka tinggal diklik di bawahnya siap mengikuti tes. Di sini akan ada 18 soal. Pertanyaan pertama seperti ini modelnya. Berapa harga gula pasir? Teman-teman silahkan dijawab. Ingat ini ada 18 pertanyaan. 18 pertanyaan silahkan dijawab sendiri oleh teman-teman. Saya tidak mau memberi bocorannya. Ini akan seperti ini. Apakah Anda setuju, netral atau tidak dengan pertanyaan seperti ini? Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya sering mulai kegiatan namun jarang menyelesaikannya. Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Itu silahkan oleh teman-teman dijawab. Terus akan ada pertanyaan sebanyak 18 pertanyaan tentang kemampuan dasar ini. Nah, kalau sudah selesai nanti maka akan muncul begini. Kalau teman-teman sudah yakin dengan semua jawabannya, tinggal klik ya sudah yakin. Kalau belum berarti dicek lagi, diklik yang belum ini. Selanjutnya nanti kalau sudah selesai, maka akan muncul begini. Tes sudah selesai. Kemudian tes kamu sudah berhasil dikumpulkan dan akan segera kami evaluasi.
disuruh cek dashboard. Dashboard itu adalah halaman pertamanya. Setelah cek dashboard tadi teman-teman, maka nanti akan muncul tulisan seperti ini. Terima kasih telah mengikuti tes. Klik tombol gabung pada gelombang yang sesuai dengan preferensimu untuk mengikuti seleksi selanjutnya. Daftar gelombang berarti tinggal klik daftar gelombang. Kemudian nanti akan muncul selanjutnya begini. Gelombang ke-6 misalnya. Nah, maka karena ingin gabung, maka ya gabung seperti itu. Berarti harus diklik ini nanti. Setelah itu teman-teman, kalau sudah selesai klik gabung tadi, maka akan muncul tulisan begini. Ini gelombang pilihanmu. Gelombang ke-6 misalnya Kalimantan Barat, yang mana dibuka dari tanggal 27 Agustus sampai 22 September. Ternyata untuk gelombang ke-6 ini teman-teman ada tambahan lagi, itu yang harus dilengkapi oleh teman-teman, sehingga berbeda sekali ini dengan gelombang-gelombang sebelumnya. Lengkapi data diri. Sebelum masuk ke menu utama, silahkan lengkapi data diri berikut ini dulu. Nih, ini berbeda dengan sebelumnya. Yang pertama adalah pilih jumlah tanggunganmu. Nanti di sini ada pilihan 1 orang kah, 2 orang kah, atau 3 orang lebih kah tanggungan yang kita tanggung atau nafkahi gitu ya. Selanjutnya status perkawinan, apakah kawin, cerai, lajang, itu sudah semua. Status pekerjaannya, apakah sedang bekerja atau tidak sedang bekerja. Kalau sedang bekerja, maka nanti akan ada pilihannya banyak teman-teman. Misalnya begini, karena sedang bekerja maka apakah tenaga rumah tangga, tenaga cuci kendaraan, atau buruh pertanian, atau juru masak, atau yang lainnya. Ini adalah kalau kita mengambil bahwasannya kita sedang bekerja. Makanya di awal dikasih tahu kalau prakerja itu diperuntukkan untuk orang yang tidak bekerja dan orang yang bekerja tapi yang bukan pegawai negeri. Setelah selesai tadi menjawab beberapa pertanyaan tadi atau pelengkapan data tadi, maka akan muncul seperti ini. Menyatakan setuju atau tidak. Kalau sudah setuju, maka tinggal klik saya menyetujui. Kalau tidak setuju berarti tinggal klik batal. Kalau udah seperti itu teman-teman, berarti teman-teman sudah dianggap bergabung dengan prakerja dan tinggal menunggu evaluasinya diterima atau tidak. Kalau sudah diterima nanti, maka muncul seperti ini, harus menyambungkan ke rekening. Di situ tertera rekening BNI, link, OPPO, dan GoPay. Untuk penjelasan selanjutnya, tunggu di video selanjutnya terkait sambung rekening BNI, link, GoPay, dan OPPO. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.